Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyidizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, insya Allah kita akan memulai kajian hari ini ya Kiai ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan kita kali ini tentang mengenal mazhab Hanafi. Nah, Kiai, sebenarnya siapa Imam Abu Hanifah ini? Bagaimana kemudian latar belakang keilmuan dan perjalanan hidupnya, Kiai? Ya. Imam Abu Hanifah ini disebut dengan bapak fikih oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dalam banyak kesempatan, seandainya tidak ada Imam Abu Hanifah, kita tidak mengenal apa itu ilmu fikih. Jadi Mbak Eva, Imam Abu Hanifah ini lahir dan hidup di satu masa yang disebut dalam sejarah fikih itu sebagai ahdut tadwin. At-tadwin itu klasifikasi keilmuan. Kita dalam Islam misalnya, Mbak Eva kalau belajar Quran, itu pasti belajar ilmu namanya tajwid. Ya kan? Semua orang yang membaca Quran pasti akan berkaitan dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid sebagai satu satuan ilmu dengan nama tajwid, ada kaidah idhar, ada kaidah idgham, itu di masa Rasulullah nggak ada. Tetapi itu dipraktekkan dalam keseharian Rasulullah. Tetapi dia sebagai ilmu tajwid nggak ada. Apa pernah dengar misalnya Rasulullah buka kelas jam pertama ilmu tajwid? Nggak ada. Ilmu usul fiqhi misalnya, kita kenal hukum namanya al-qiyas, menyamakan sesuatu yang sama. Kayak dulu Nabi membayar zakat fitrah pakai kurma, saya membayar zakat fitrah sekarang pakai beras atau pakai uang. Ini dalam ilmu usul fiqhi namanya qiyas, menyamakan sesuatu yang sama karena memiliki substansi kesamaan. Ini dalam tradisi Islam, di zaman Nabi nggak ada sebagai ilmu, tetapi itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Misalnya ilmu usul fikih terkait dengan qiyas. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, Nabi, ibu saya ini sudah wajib haji. Begitu mau berangkat haji, ternyata ibu saya meninggal. Apa boleh ya Rasulullah, saya berhaji, yang dikenal dengan istilah badal haji atas ibu saya. Nabi kemudian menjawab, kalau seandainya ibumu belanja ke pasar, kemudian wafat sebelum membayar, apa kamu akan membayar hutang ibumu? Kata orang tadi, tentu Rasulullah, saya bayar hutangnya. Kata Nabi, maka hutang kepada Allah itu juga harus dibayar. Ini kan namanya Nabi menyamakan hukum nih. Nabi misalnya kata sahabat, ya Rasulullah, saya puasa-puasa. Terus saya cium istri saya, batal enggak wudhu, batal enggak puasanya ya Rasulullah? Nabi gunakan kiasan. Kata Nabi, kalau kamu berwudhu kemudian berkumur-kumur, puasamu batal enggak? Enggak, kan berkumur-kumur, airnya enggak sampai masuk. Seolah Nabi katakan, selama itu kemudian tidak diiringi dengan hubungan seksual antara suami istri, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini namanya ilmu qiyas. Ini di zaman Nabi itu enggak ada. Di zaman sahabat juga enggak ada. Ya, kemudian ilmu namanya hadis, ada hadis sahih, itu semua nggak ada. Tapi misalnya di zaman sahabat, kalau ada sahabat lain tidak tahu terhadap satu hukum, kemudian bertanya, dulu Rasulullah posisinya seperti apa? Maka sahabat yang tahu, oh saya pernah melihat Rasulullah begini-begini. Nah, temannya satu bilang, mana saksinya? Kalau ada saksinya, dia terima. Yang satu bilang, mana buktinya? Oh buktinya ini yang ngomong Sayyidina Abu Bakar. Hadisnya tentang pasar. Oh iya benar juga ya. Sayyidina Abu Bakar kan memang pedagang. Meriwayatkan hadis di pasar, itu logikanya masuk. Lihat nih. Nah itu nanti yang melahirkan namanya ilmu mustalahul hadis. Nah Imam Abu Hanifah, peran yang terbesar buat beliau itu dalam artian fikih.
Kenapa? Fikih itu secara kebahasaan artinya al-fahmu, memahami. Ada ayat Quran, ada hadis, nanti korelasinya dengan hukum itu apa? Oke. Mbak Eva misalnya, sholat. Nabi itu ngomong kan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kamu kalau mau sholat, lihat sholat saya. Maka semua sahabat tuh meriwayatkan sholat Nabi. Ada takbiratul ihram, ada doa iftitah, ada fatihah, sampai salam. Tapi Nabi nggak pernah bilang mana yang wajib, mana yang sunnah. Sekarang misalnya orang lihat ibadah haji, kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Kalau kamu mau haji, ya lihat aja manasik haji saya. Maka Nabi memulai itu dari mikot, kemudian berikhram, sampai di Mekah tawaf, macam-macam lah ya. Kemudian Nabi ke mana? Ke Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian Nabi lewat Musdalifah, kemudian melontar jumroh, terus Nabi tidak pulang ke Mekah, ada di Mina terus. Nah, yang seperti ini Nabi nggak pernah bilang, ini hukumnya wajib, rukun, apa sunnah, gitu loh. Nah, ini yang membutuhkan ilmu namanya fikih. Lihat nih, satu contoh misalnya mabit di Mina, ini yang sering dijadikan bahan diskusi karena berat sekali berada di Mina selama beberapa hari, semuanya berkumpul di situ di musim yang panas atau dingin, berjubel-jubel. Nah, Imam Abu Hanifah itu melihat gitu, kata Imam Abu Hanifah misalnya, Nabi itu mabit, tapi yang saya pahami nih, dari mabitnya Rasulullah di Mina itu bukan ibadah, tapi efisiensi. Karena hari-hari itu orang yang berhaji itu punya kewajiban melontar jumroh. Jumrohnya ada di mana? Di Mina. Maka Rasulullah tidak pulang ke Mekah, berada di Mina. Itu logikanya kata Imam Abu Hanifah bukan sebagai ibadah yang berdiri sendiri, tapi sedang melakukan efisiensi waktu dan tenaga daripada mondar-mandir. Maka kata Imam Abu Hanifah, mabit di Mina itu bagus, bagian dari ibadah, tetapi hukumnya sunnah. Lihat nih, Imam Syafi'i cara pandangnya beda lagi. Nah, inilah sebetulnya warisan yang pertama kali, yang terbesar yang ditinggalkan oleh seorang Imam Abu Hanifah. Dia membangun bangunan fikih dari guru-gurunya yang bersambung kepada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah wafat, itu kan sahabat-sahabat Nabi itu kemudian bergerak menyebarkan Islam. Abdullah ibnu Mas'ud itu sampai ke Irak. Nanti ini kakek gurunya Imam Abu Hanifah. Belajar fikihnya Abdullah ibni Mas'ud. Dia melihat apa yang dipahami Abdullah ibni Mas'ud. Tentu nanti berbeda nih dengan fikihnya Imam Malik misalnya di Madinah yang berguru kepada sahabat Abdullah bin Umar. Nah, jadi jangan kemudian pemirsa merasa bahwa mereka-mereka itu ngarang-ngarang hukum. Enggak, mereka punya mata rantai yang namanya sanad keilmuan. Kalau hadis ada sanadnya Imam Bukhari kepada Rasulullah, maka Imam Abu Hanifah juga punya sanad keilmuan. Nah, kebetulan guru besarnya itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau orang bertanya, kenapa berbeda Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik? Loh, jangankan mereka berdua, sahabat Nabi Abdullah bin Umar itu juga dalam beberapa perkara berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud, berbeda dengan Abdullah bin Abbas, berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena ini penting sekali pemirsa, karena Islam itu menjaga keseimbangan antara wahyu dengan akal. Allah yang menurunkan wahyu, Allah juga yang menciptakan akal. Sehingga kedua-duanya ini memiliki fungsi yang baik. Kalau seandainya nih Mbak Eva, semuanya dijelaskan oleh Nabi, tidak ada yang tersisa, nggak ada gapai kemuliaan. Gitu loh, saya kehilangan pekerjaan. Kenapa? Semua orang bisa kemudian merujuk dengan mudah kepada Quran dan hadis. Karena di situ ada detail penjelasannya. Tetapi karena di sana tidak semuanya dijelaskan detail oleh Allah dan oleh Rasulullah, ada yang normanya saja, ada yang payung besarnya, teknisnya itu diserahkan, pemahamannya berbeda, maka Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat 150
Hijriah. Ini pantas disebut bapaknya fikih. Iya. Kenapa? Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah. Itu tahun di mana Imam Syafi'i baru lahir. Imam Syafi'i lahir itu tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah. Jangan tanya Imam Bukhari, ayahnya mungkin belum nikah. Apalagi Imam Bukhari lahir. Jadi jangan kemudian orang itu sekarang Mbak Eva ya, ada yang kemudian ahistoris nggak baca sejarah. Ikut hadis, ambil di Bukhari. Imam Abu Hanifah itu ada jauh sebelum Imam Bukhari. Imam Syafi'i itu ada jauh sebelum Imam Bukhari. Bahkan gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal itu berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seandainya tidak ada Imam Abu Hanifah, tidak ada fikih dalam hidup ini. Baiklah. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian pendekatan Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum. Ini khususnya menggunakan peran akal dan juga logika. Sampai kemudian dikenal sebagai ahli ro'yun ya Kiai ya. Nah, tapi kita akan break dulu Kiai. Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mazhab Hanafi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah itu Kiai, bagaimana kemudian pendekatan Imam Abu Hanafi Hanifah ini dalam menggali hukum, khususnya peran akal dan juga logika. Dan selain tadi Kiai katakan sebagai bapak fikih, dikenal sebagai ahli ro'yun. Ahli ro'yun yang punya logika yang sangat tajam dan kuat. Imam Abu Hanifah ini kenapa kemudian dikenal sebagai ahlur ra'yi, orang yang memberi logika itu kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan simpulan hukum. Nah, ini ada sebabnya para pemirsa. Yang pertama, itu latar belakang kehidupan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu hidup di Baghdad, di Irak, yang mewarisi peradaban yang cukup maju untuk ukuran masa itu. Berbeda dengan Mekah dan Madinah yang memang tidak mewarisi peradaban yang maju di masa itu. Gitu loh. Sehingga nanti yang terlihat adalah Imam Abu Hanifah sedang berusaha menjawab tantangan zaman. Ya. Tantangan zaman ini dijawab oleh apa Imam Abu Hanifah? Ya tentu oleh Al-Quran dan hadis. Tetapi dia berbeda dengan mereka yang ada di Hijaz, Mekah dengan Madinah. Karena persoalan hukumnya banyak di sini. Sementara modal beliau terhadap pengetahuan fatwa pendahulu itu tidak sebanyak di Madinah. Kalau di Madinah memang Islam ada di situ Mbak Eva. Kiainya ya satu kapal perang, seabrek-abrek kata orang Jawa gitu ya. Tradisi apanya tidak banyak berubah, sudah lengkap semua gitu loh. Hanya perubahan yang tidak banyak. Imam Abu Hanifah itu berhadapan dengan tradisi yang maju luar biasa. Maka beliau kemudian menggunakan akal itu bukan berarti mengarang hukum Mbak Eva. Tetapi beliau ingin agar hadis satu misalnya, itu yang redaksinya sempit, itu bisa diperluas maknanya. Apa contohnya? Contohnya misalnya, kita ambil saja lah yang menarik itu bab zakat. Zakat nih Mbak Eva, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, yang wajib dizakati dari tanam-tanaman, itu makanan pokok. Jadi kalau Mbak Eva nanam padi, itu khomsatu ausukin, kira-kira 600 sekian kilogram, itu wajib mengeluarkan zakat. Di luar itu enggak. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i hanya mengkiaskan itu pada masa Rasulullah, yang kena zakat itu adalah kurma. Lihat. Nah, sementara Imam Abu Hanifah bisa jadi hidup di tengah-tengah peradaban yang memiliki tanam-tanaman yang memiliki nilai ekonomis nih Mbak Eva. Kayak misalnya kita di Jakarta, anggrek. Itu kan kalau lagi panen, itu dulu bibi saya itu pernah ini bunga. Jadi saya bilang sama bibi saya itu pendapatan yang besar, luar biasa. Namanya anggrek, tulip. Ya, bunga sedap malam, macam-macam bunga itu menghasilkan uang luar biasa. Nah, kalau Imam Abu Hanifah melihat setiap mereka yang menanam ini itu kena zakat. Kalau Imam Syafi'i enggak, yang langsung kena zakat dari bentuk barangnya itu hanya padi.
Jadi kalau saya punya misalnya tebu, itu tebunya nggak kena zakat. Oke. Kalau saya jual, kemudian saya nerima uang, maka uangnya ini dimasukkan pada zakat mal. Mal. Nunggu setahun Mbak Eva. Gitu loh. Itu pun masih dipotong kanan kiri kebutuhan saya. Iya. Kalau Imam Abu Hanifah enggak. Tebu selama nilainya sama dengan beras tadi langsung kena zakat saat panen. Lihat nih. Jadi kalau dia siklusnya 3 kali setahun, ya 3 kali 3 kali mengeluarkan kena zakat. ya. Gitu loh. Nah, ini kenapa demikian? Ya karena itu tadi. Tak binatang juga begitu. Maka Imam Abu Hanifah itu kalau kita lihat nih logika yang dibangun Imam Abu Hanifah gini loh para pemirsa ya. Imam Abu Hanifah itu kalau ngelihat satu hadis itu diteliti banget gitu loh dengan logika ekonomi di masanya. Kalau Imam Malik dulu misalnya, oh kalau saya punya sapi 20 ekor wajib 1 ekor sapi nih keluarin zakatnya. Kalau kambing 40. Kalau unta baru 5 ekor itu wajib zakat berupa 1 ekor kambing. Yang di Hijaz ini karena nggak banyak tantangan ya sudah sami'na wa atokna selesai. Betul. Yang di Irak ini mikir nih karena otaknya sudah pakai duit nih, nggak pakai barang. Kata Imam Abu Hanifah, aneh juga ya. Kalau sapi 20 ekor itu dianggap kaya. Kambing 40 ekor dianggap kaya. Padahal kalau dikonversi ke uang, ini bahaya Mbak Eva. Kalau orang sekarang tahu ini, dia mikirnya panjang nih. Apa pikiran dia? 40 ekor kambing, kalau kambing yang paling bagus di Jakarta harganya 5 juta, kalikan 40, maka keluar angka 200 juta. 200 juta itu dianggap orang kaya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Sapi dianggap kaya 20 juta. Kalau misalnya nih Mbak Eva, misalnya nih, sapi itu harganya 30 juta, 20-nya kan 600 juta. Iya, berbeda ya. Kata Imam Abu Hanifah, loh ini kalau orang sekarang bisa nakal nih Mbak Eva. Iya. Begitu kambingnya mau 40, dia jual aja semua. Dia konversi jadi sapi, maka nggak wajib zakat dia, gitu loh. Nah, oleh karena itu logika ini Mbak Eva ya, logika ini misalnya kata Imam Abu Hanifah, kenapa sapi 20 ekor wajib 1 ekor, unta 5 ekor saja itu wajib zakat, walaupun bukan 1 ekor unta, 1 ekor kambing. Padahal unta dengan sapi itu pada banyak hukum sama-sama cukup untuk 7 orang kalau Idul Adha, tapi kenapa di sini? Oh, berbeda. Ini Imam Abu Hanifah pakai ro'yun di sini. Kata Imam Abu Hanifah, hadis-hadis tentang binatang itu tidak boleh dimaknai sebatas ukuran zakat. Tapi seolah-olah Allah membuat standar kekayaan. Kamu itu kalau modalnya binatangnya gede kayak sapi, maka dianggap kaya. Kalau kamu mengkonversi kekayaan binatangmu itu 600 juta. Maka kata Imam Abu Hanifah, saya memahami hadis sapi, itu bukan sapi. Tapi spesifikasi tertentu dari binatang. Kalau nanti ada binatang lain yang ukuran badan dan nilai ekonominya sama dengan sapi, maka dia wajib zakat walaupun bukan sapi. Apa contohnya? Burung unta. Atau kuda mungkin ya. Burung unta saja Mbak Eva yang pasti harganya mahal. Kita kalau beli burung unta, itu kilonya itu lebih mahal daripada harganya sapi. Kan dia badannya kayak sapi, tapi kepalanya kayak burung. Gitu loh. Nah, kayak begini, ini nggak wajib zakat nih. Nanti padanan laginya Mbak Eva, kayak kambing dengan rusa. Lihat, kambing dengan rusa itu sama. Kalau kita ke NTB, itu orang jual daging panggang rusa, itu enak, gurih, ya kan? Baunya itu lebih menggoda loh daripada panggangan daging sapi misalnya, atau daging kambing. Ini nggak wajib zakat Mbak Eva, kecuali dijual. Lihat, berarti kalau nggak dijual, orang miskin nggak dapat apa-apa. Kalau Imam Abu Hanifah, dia lihat nih, yang namanya kijang, ya ini rusa ini dengan kambing sama nih, gitu loh. Maka wajib kena zakat. Nanti Mbak Eva, guru saya itu lebih cerita lebih hebat lagi. Kata guru saya, Imam Abu Hanifah itu berpikir sapi dengan kambing tadi, dengan unta itu kan sama. Tapi kenapa kok ketiga zakat? Berbeda. Ibadah mal itu berbeda. Punya 5 udah dianggap kaya, keluarin 1 kambing. Kenapa? Itu bukan soal nilai ekonominya, tapi gengsinya. Nih, kalau saya boleh izin Mbak Eva, mobil Jepang itu ada yang diproduksi kembar. Nissan buat, Toyota buat, sama. Daihatsu buat, Toyota buat, sama. Tapi seringkali yang Toyota ini harganya lebih tinggi.
lebih tinggi ini bukan karena apapun sebetulnya. Karena merek ini lebih disukai. Bukan karena modal barangnya. Berarti kata Imam Abu Hanifah, kalau saya boleh menyebut merek, antara Avanza dengan Xenia itu berbeda rasa gengsinya saja. Mobilnya sama. Nah, berarti rasa ini itu dipertimbangkan di dalam standar kekayaan. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan harta apapun yang sama dengan logam mulia, apakah itu namanya jamrud, apakah itu namanya berlian, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi Mbak Eva, ini bukan ro'yun logika yang liar, tapi logika yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah memahami hadis tertentu yang sempit maknanya di Madinah, tetapi ingin diperluas maknanya agar mencakup harta-harta yang beliau temui di Irak. Oke, nah kalau begitu bagaimana sebetulnya, karena tadi ya kayak jelaskan memang Imam Abu Hanifah ini mengedepankan akal gitu ya, dan banyak yang mengatakan dibandingkan dengan naskah misalnya Kiai. Nah, bagaimana posisi beliau kalau begitu terhadap Al-Quran dan hadis Kiai? Ini agak panjang nih Pak Eva, tapi pelan-pelan saya coba terangkan sama pemirsa ya. Imam Abu Hanifah itu terkadang meninggalkan hadis itu bukan karena beliau tidak menerima hadis. Tapi kata beliau itu ada logika agama yang saya dapatkan dari keseluruhan Quran dan hadis, itu artinya lebih kuat dari hadis ahad, hadis yang diriwayatkan orang satu per orang nih. Mbak Eva, apa contohnya? Misalnya nih para pemirsa nih, hadis terkait dengan orang yang tertipu ketika membeli binatang yang mau diambil susunya. Itu dalam fikih namanya al-musarrat, labanul musarrat. Kayak ada sapi susu tuh Mbak Eva, ada kambing susu. Dia dibeli orang tuh bukan karena dagingnya, tapi mau diambil susunya. Maka ibarat kata sekarang itu digelonggong Mbak Eva. Jadi begitu mau saya jual, ini sapi nggak saya perah susunya. Maka di susunya itu kelihatan banyak. Begitu dibeli orang, diperah sehari, itu kempes kantong susunya, nggak ada susunya, memang sapi sakit ini, gitu loh. Kata Nabi, kalau ada orang yang tertipu dalam jual beli musyarat ini, pembelinya wajib mengembalikan binatang yang dibeli, penjualnya wajib mengembalikan harga yang sudah dibayarkan. Nih, kalau saya dengan Mbak Eva, maaf ya Mbak Eva ya, penipunya Mbak Eva gitu ya. Jangan saya, Mbak Eva aja yang nipu saya misalnya. Jangan sampai harga sapinya berapa nih? 30 juta. Nah, maka saya wajib mengembalikan sapi ini ke Mbak Eva. Ini Mbak Eva ternyata sapinya sapi sakit. Mbak Eva wajib mengembalikan 30 juta ke saya. Ada tambahan nih dalam hadis Bukhari ini. Waso'an min tamar. Saya wajib menyertakan 2,5 kilogram kurma ke Mbak Eva. Nih, lihat. Sebagian ulama memahami hadis ini apa adanya. Jadi kalau ada orang tertipu dalam jual beli binatang yang diambil susunya, maka penjual itu wajib mengembalikan harganya, pembeli wajib mengembalikan binatang yang dibeli plus 2,5 kilogram. Selesai nih. Imam Abu Hanifah tidak mau hadis ini. Nah, ini yang dianggap Imam Abu Hanifah menolak hadis ini. Sebenarnya tidak ditolak oleh Imam Abu Hanifah, tetapi ada dua penjelasan. Penjelasan yang sangat-sangat sering dipakai karena Imam Abu Hanifah merasa hadis ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dibangun oleh keseluruhan dalil Quran dan hadis. Apa contohnya? Nabi misalnya dalam hukum kisos, menghilangkan nyawa orang, nyawa dia dihilangkan. Menghilangkan mata orang, ya mata dia dihilangkan. Menghilangkan telinga orang, ya telinga dia dihilangkan. Kata Imam Abu Hanifah, kalau soal jual beli, kan ini hanya urusan pembeli dan penjual. Maka kalau si penjual sudah mengembalikan uang yang dibayarkan pembeli dan pembeli sudah mengembalikan sapinya, ini kan sudah sesuai dengan apa yang dibangun oleh Al-Quran. Ya, an-nafsu bin nafsi, al-ainu mata, ya dengan mata, ya harga dengan sapi tadi. Kata Imam Abu Hanifah, tambahan 2,5 kilogram kurma ini tidak wajib. Nih lihat. Gitu loh. Kenapa tidak wajibnya? Ini pada pemahaman yang kedua, ditakwil sama Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Boleh jadi di Madinah dulu kan saya sudah merah susunya nih, iya kan?
susu yang sudah saya minum, saya perah ini, boleh jadi nilainya dikonversi sama dengan 2,5 kilogram. Kan jual belinya batal Mbak Eva. Iya, iya, Kalau iya, iya. binatangnya saya kembalikan, maka susunya juga bukan punya saya kan. Iya. Kembali nih kepada punya pembeli. Saya kan sudah dapat uangnya balik utuh. Berarti saya juga tidak berhak untuk susu tadi. Tapi susunya kan sudah saya makan, sudah saya minum. Maka saya mengganti susu tadi dengan kurma 2,5 kilogram. Oke. Satu. Iya. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau kerugian itu justru ada pada pembeli nih, kayak saya, Mbak Eva, peternakannya di Lembang, Bandung. Kebetulan waktu transaksi jual beli, yang membawa itu pakai ongkos saya, Oke. truk saya. Iya. Maka ketika saya balikkan ke Lembang, kan saya butuh solar nih untuk ngisi Iya, truk saya. iya. Maka justru saya boleh meminta kepada Mbak Eva. Mbak Eva, ini gara-gara saya ditipu sapinya, ini ongkos truknya 2 juta. Maka bukan saya yang wajib untuk membayar 2,5 kilogram kurma, tapi justru Tapi dikonversi. penjualnya. Berapa nilai susu yang sudah saya manfaatkan dan berapa kerugian yang saya derita karena ini, itu yang dijadikan beban tambahan. Ini yang menyebabkan Imam Abu Hanifah seolah-olah menolak hadis. Padahal Baiklah. beliau tidak pernah menolak hadis gitu. Baiklah. Nah, Kiai, kita ingin tahu bagaimana kemudian penyebaran mazhab Hanafi Iya, ini. baik. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengenal mazhab Hanafi. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, dalam sejarahnya bagaimana penyebaran mazhab Hanafi ini bisa kemudian begitu luas Iya. sampai ke wilayah Asia Tengah Ke ya, Kiai Asia ya. Tengah, bahkan Turki, betul. kemudian juga wilayah kekuasaan Kesultanan Betul, Utsmaniyah. betul, Kiai. betul. Jadi secara sederhana Mbak Eva ya, tersebarnya mazhab Imam Abu Hanifah, ini karena waktu yang tidak panjang, itu saya ambil dari 2 poin saja. Yang pertama, di masa lalu banyak tokoh-tokoh itu yang kemudian berguru dan mengambil mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sehingga nanti peran penguasa ini, ya fikihnya penguasa ini, itu tentu akan membuat percepatan tersebarnya fikih itu. Jadi ketika Imam Abu Hanifah wafat, murid-murid Imam Abu Hanifah ini hebat-hebat, Mbak Eva. Jadi persoalannya bukan pada Imam Abu Hanifah saja. Murid-muridnya, misalnya Abu Yusuf, ini murid utamanya. Al-Qadi Ya'qub bin Ibrahim. Itu kalau bahasa sekarang, itu dijadikan pemimpin para qadi. Ketua Mahkamah Agung lah kalau sekarang itu, ketua MK gabungan itu di tangan murid utama Imam Abu Hanifah. Murid yang satu misalnya Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, itu berguru kepada Imam Malik di Madinah. Menjadi murid utama Imam Malik, bertemu dengan Imam Syafi'i di situ sebagai murid, sama-sama murid kepada Imam Malik, bertukar pikiran, itu menjadi kesempatan buat Muhammad Ibnul Hasan untuk mempromosikan ya keilmuan gurunya. Sehingga pada 2 pusat ini, satu pusat keilmuan, satu pusat kekuasaan, ini Imam Abu Hanifah murid-muridnya hebat nih. Bukan cuman hebat Imam Abu Hanifah, mereka mengarang kitab. Imam Abu Hanifahnya kan tidak punya kitab besar. Tapi Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, ini mengarang kitab yang luar biasa. Sampai hubungan diplomatik, macam-macam, ini ditulis nih oleh Muhammad Ibn Hasan. Nah, karena fikih Imam Abu Hanifah itu banyak berbicara tentang itu, di kemudian hari ini, di Al-Azhar di Mesir misalnya, atau tadi Mbak Eva menyebutkan Turki, Utsmani, itu mazhab Hanafi punya yang namanya fikih dengan baju konstitusi. Nah, beda dengan fikih yang lain. Fikih yang lain ini Mbak Eva, itu kayak saya di pesantren. Kalau baca fikih yang Imam Syafi'i, ya baca kitab namanya Fathul Mu'in misalnya. Baca kitab namanya Muhazzab misalnya. Itu murni ilmu. Gitu loh. Sementara di masa Turki Utsmani, kesebarannya itu, karena para ulama itu mulai menulis fikih dalam bentuk konun. Kayak undang-undang. Gitu loh. Sehingga orang ketika mau tahu ini hukumnya apa. Kalau saya punya harta ini, tarif zakatnya berapa. Kalau saya pergi ke sana boleh jamaat. Itu dibuat aturan yang baku seperti undang-undang. Itu namanya Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Itu yang dijadikan undang-undang pokok pidana dan perdata di masa kekuasaan Utsmaniyah. Nanti Utsmaniyahnya misalnya nih, kan termasuk penguasa Al-Azhar di Mesir.
gitu loh. Nanti dari sini nih bertemulah banyak murid, maka berkembanglah mazhab Imam Abu Hanifah di pusat-pusat peradaban Islam. Yang pertama di Irak, yang kedua ada di Mesir. Dari sini menyebar nanti bersama dengan mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau boleh dibuat ranking, ini mazhab yang bersaing itu mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti di bawah itu ada mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ada mazhabnya Imam Malik. Itu yang pengikutnya kalau kita coba lihat dari rankingnya gitu. Oke. Nah sekarang kita sudah mulai mungkin agak, karena di Indonesia mungkin banyak kan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mungkin sekarang banyak masyarakat yang akhirnya mungkin pemirsa yang sudah mulai mengenal begitu ya mazhab Imam Abu Hanifah ini. Nah tapi pertanyaannya Kiai, dengan mengetahui ini begitu ya Kiai ya, sekarang juga banyak fenomena di umat gitu ya, mungkin juga bisa di Indonesia yang kemudian melompat mazhab gitu Kiai ya, mencari mazhab mana yang mungkin bisa dikatakan lebih mudah dan lebih ringan untuk diikuti. Nah itu bagaimana sebetulnya ketentuannya Kiai? Jadi begini Mbak Eva, ini ada orang bertanya sama saya, kita ini wajib ikut Quran hadis, ikut mazhab, apa ikut guru? Nah, nih, jawabannya berbeda-beda. Kalau Imam Abu Hanifah itu wajib ikut Quran hadis, gitu loh. Karena beliau punya kemampuan untuk itu. Nah, orang misalnya seperti saya yang belajar di pesantren, ngaji bertahun-tahun, ya dari semua keilmuan, maka saya wajib bermazhab. Gitu loh. Karena apa? Karena saya tahu nih, pilihan ini dasarnya Imam Abu Hanifah. Secara umum saya bermazhab Imam Syafi'i misalnya. Guru saya bermazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Mbak Eva itu nggak ada kewajiban bermazhab, gitu loh. Kewajiban Mbak Eva itu ikut gurunya Mbak Eva, gitu loh. Karena kalau Mbak Eva ngikuti mazhab, itu yang terjadi, beli ensiklopedia mazhab yang 4, milih nih Mbak Eva nih, yang mana yang paling mudah gitu. Nah itu enggak boleh Mbak Eva. Jadi kenapa demikian? Jadi gini Mbak Eva, Quran dan hadis itu pijakannya mazhab. Oke, jadi kalau Imam Abu Hanifah itu bersumber kepada Quran dan hadis. Saya melihat fatwanya Imam Syafi'i itu mirip seperti saya melihat Quran. Gini loh. Kenapa? Saya ketika melihat fatwanya Imam Abu Hanifah, sejatinya saya sedang belajar memahami Al-Quran melalui pemahaman Imam Abu Hanifah. Ketika saya ikut mazhabnya Imam Syafi'i, saya sedang belajar memahami hadis dengan pemahamannya Imam Syafi'i. Kenapa Faiz tidak boleh memahami langsung? Nanti pemahamannya liar. Karena boleh jadi saya tidak punya ilmu yang cukup untuk memahami keseluruhan hadis. Jadi hadis itu bahan mentah. Kalau sudah masuk ke mazhab, itu namanya bahan mateng. Ini contoh. Banyak orang yang kadang-kadang ketika azan subuh itu tetap makan di bulan Ramadan. Alasannya ada hadisnya. Ini malah praktek. Kenapa? Hadis itu ada. Tapi tidak boleh dipahami azan subuh. Itu dulu di Madinah azannya 2. Azannya Sayyidina Bilal, azannya yang satu lagi Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Bilal azan, kata Nabi, fakulu wasrobu, makan terus. Jangan, kan begitu kan? Karena memang belum subuh. Karena belum subuh. Nah, taunya dari mana ini? Dari Imam Syafi'i kan, dari Imam Abu Hanifah. Nah, nanti ketika Imam Abu Hanifah punya pemahaman begini, Imam Syafi'i punya pemahaman begini, orang seperti saya itu bisa memilih Mbak Eva. Karena saya tahu latar belakangnya. Kenapa putusan hukumnya Imam Abu Hanifah begini, kenapa putusan Imam Malik misalnya begini. Nah, Mbak Eva tidak bisa lihat itu. Turun pangkatnya ke bawah saya lagi. Mbak Eva ikut saya ikut Imam Syafi'i ikut guru-gurunya, ikut Quran dan hadis. Nah, itulah pemirsa. Jadi mohon dipahami, mungkin mulai mengenal lewat gapai kemuliaan dulu ya. Iya, sederhananya gini loh Mbak Eva ya. Kalau saya punya pengetahuan yang cukup terhadap obat-obatan, ilmu kesehatan, kan saya tetap harus ke dokter. Nggak boleh. Saya kemudian mazhabnya kedokteran UI, mazhabnya Stanford misalnya di Eropa, nggak boleh. Saya harus tanya sama dokter, dok, ini yang di buku begini, kok dokter kasih obatnya begini? Dokter akan bilang, saya nggak kasih obat Pak Faiz itu, kenapa Pak Faiz punya alergi ini, ada penyakit itu, kalau dikasih ini cepat mati Pak, kan gitu loh.
sederhana. Sesederhana itulah kita dalam memahami agama juga. Oke, baik. Nah, Kiai, mungkin kita juga ingin tahu bagaimana kemudian perbedaan pendapat mungkin yang sempat terjadi begitu ya, Kiai ya, Iya, iya. dari mazhab Syafi'i dan juga Hanafi ini. Tapi kita akan Baik. lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mbak Tobi di Jakarta. Silakan pertanyaannya, Mbak Tobi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz izin bertanya, saya mau bertanya hukum seorang janda kalau dia menikah lagi, apakah wajib pakai wali, seorang wali nikah? Begitu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan dijawab, Kiai. Jadi Mbak Eva, saya yang terbiasa menyampaikan pandangan fikih secara luas, baik yang mengatakan harus atau yang mengatakan tidak, saya selalu terbiasa di Gapai Kemuliaan seperti itu. Tapi khusus pertanyaan ini ya, karena saya ingat dengan guru saya, ada banyak hal yang kadang-kadang ditanyakan, tetapi nanti implementasinya tidak bijak seperti fatwa aslinya. Oleh karena itu saya niru guru saya aja nih. Dulu waktu guru saya ditanya pertanyaan seperti ini, di salah satu televisi di Timur Tengah juga, beliau menjawab dengan jawaban begini, bahwa nikah itu harus selalu dengan wali. Beliau menafsirkan bahwa pernikahan yang dikehendaki di dalam Islam itu bukan antara seorang calon suami dengan istri, tapi di sana ada begitu banyak yang harus dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu guru saya itu tetap mewajibkan, mengharuskan adanya wali pada nikahnya seorang janda. Adapun hadis yang menyatakan bahwa seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, itu dipahami bukan pada akad nikahnya, tetapi pada pilihan jodohnya. Jadi di dalam fikih ini para pemirsa, ada keistimewaan yang Allah berikan kepada bapak terhadap anak gadisnya yang belum pernah menikah. Namanya wali mujbir. Dia punya hak untuk memaksa. Jadi kalau bapak misalnya ada anak gadisnya, ini si bapak nih punya hak nih untuk memaksa jodoh si anak perempuan. Tetapi bukan kemudian kayak apa semua dipak, enggak. Yang sesuai dengan namanya standar kafaah. Dalam fikih itu ada namanya kafaah. Kafaah itu apa Mbak Eva? Kesetaraan. Kesetaraan itu dibangun dari apa? Dari sosial. Kalau misalnya istrinya misalnya S1, kan tidak mungkin toh nanti akan bisa sakinah mawaddah kalau suaminya tidak sekolah atau buta huruf misalnya. Maka dibangun sendiri kesetaraan itu berbasis kearifan budaya. Kalau ini nanti secara kafaah sama-sama S1 misalnya atau sudah S2, ya latar belakang keluarga tidak terlalu berbeda, hanya persoalan casing aja nih gitu loh. Kata istrinya, Pak casingnya enggak yang itu, ini kayaknya agak miring. Kata bapaknya, enggak apa-apa nak, miring-miring tapi baik kok orangnya. Nah itu bapak boleh memaksa. Nah pada kasus janda itu tidak boleh Mbak Eva. Kenapa demikian? Karena dia dengan pengalaman pernikahan sebelumnya, dia tentu lebih memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pertimbangan mungkin yang tidak bisa diungkapkan karena dia yang pernah merasakan baik ditinggal mati ataupun di situ ada anak yang ada bapak sambung, nanti percampuran antara dua pasangan yang mungkin tidak semuanya lagi dari awal, misalnya satunya duda dan sebagainya. Maka di sini dipahami bahwa itu adalah hak pilihannya. Tapi mubasyaratul aqdi, ketika angkah tuka wa zawajtuka, itu harus dengan walinya. Harus ada walinya. Walinya itu mazhab yang saya ikuti dari guru-guru saya.
Oke. Kalau ada yang ingin bermazhab lain, dunia terbuka. Para pemirsa silahkan melihat di Google, di AI dan sebagainya, itu ada terbuka pandangan itu. Hanya saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya. Baiklah. Nah, kembali ke mazhab kalau begitu, Iya, Kiai. iya. Kita sempat sudah terputus sedikit ya, Kiai, Iya. ya, karena ada pertanyaan dari pemirsa. Iya. Nah, bagaimana kemudian, apakah ada perbedaan yang mungkin Iya. lumayan bisa kita lihat Iya, begitu ya, iya. antara mazhab Hanafi dan juga Syafi'i Iya, ini, Kiai? iya, banyak sekali kalau Iya. dicari perbedaannya. Yang paling populer di Indonesia misalnya sholat subuh. Iya. Kata Imam Abu Hanifah tidak ada kunutnya. Iya. Kata Imam Syafi'i kunut. Itu jangan para pemirsa bilang yang benar mana Pak Faiz. Kalau lihat hadisnya, semua punya dalil dan semua punya sudut pandang. Bahkan sebelum sholat subuh tuh bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, itu hukumnya apa? Imam Syafi'i bilang mutlaqul lamsi, sekedar bersentuhan itu membatalkan wudhunya. Imam Abu Hanifah mengatakan sekedar bersentuhan itu tidak membatalkan wudhunya. Oke. Ini contoh yang sangat populer di Indonesia, Di Indonesia. perbedaan antara mazhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau kemudian bisa saya serap begitu ya, Kiai, pendekatan mazhab Imam Abu Hanifah ini cukup lentur dan agak rasional. Iya. Nah, kalau kemudian kita bicara di zaman digital Iya. saat ini yang kemudian memang juga dituntut untuk Iya. lentur dan rasional. Iya. Mengapa kemudian mazhab Hanafi ini tidak terlalu banyak diadopsi Di Indonesia itu berkaitan terutama? dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Karena guru-guru yang masuk mengajarkan Islam ke Indonesia itu lebih banyak datang dari daratan Arab dan yang itu bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Jadi misalnya para wali songo misalnya di tanah Jawa atau para dai-dai dari Timur Tengah yang masuk ke Samudra Pasai dan sebagainya itu lebih banyak bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi memang mazhab Imam Abu Hanifah itu cukup menarik untuk dikaji hari-hari ini terkait dengan banyak hal. Yang pertama aspek zakat misalnya. Yang kedua adalah terkait dengan muamalah maliyah, transaksi ekonomi. Itu karena dilatar belakangi oleh peradaban ekonomi yang jauh lebih maju yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah, cara pandang terhadap satuan mata uang, logam mulia dan sebagainya, itu mazhab Imam Abu Hanifah itu memiliki pandangan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau dilihat dari aspek itunya, memang karena beliau itu mengedepankan aspek selalu logikanya ya. Jadi memang dalam banyak hal itu lebih menentramkan pada aspek tertentu. Tapi pada aspek ibadah ya, seperti sholat secara umum, ya kan, puasa secara umum. Kalau saya boleh mengatakan, tentu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad itu diuntungkan, Mbak Eva. Kenapa diuntungkan? Karena mereka datang belakangan, gitu loh. Kan tinggal merevisi. Iya, Imam iya, Malik iya. itu melihat fikihnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu dikatakan mazhab yang menggabungkan dua metode ini ya karena Imam Syafi'i itu bertemu dengan Imam Muhammad Ibn Hasan muridnya Imam Abu Hanifah dan bertemu dengan Imam Malik. Maka ibarat masakan tuh gado-gado nih. Iya, lengkap Beliau ya. lengkapi. Imam Ahmad yang terakhir itu tentu akan semakin melengkapi. Tentu tidak selamanya bahwa Imam Ahmad itu lebih hati-hati, enggak. Kadang-kadang justru Imam Abu Hanifah lebih hati-hati. Tetapi yang ingin saya sampaikan sebagai gambaran dari empat mazhab, ini bukan persoalan menang dan kalah. Nah, itu Gitu sebagai loh. penutup, Kiai, Iya. bagaimana kemudian kita menyikapinya Iya, supaya iya. tidak terjadi saling menyalahkan Betul antar Mbak Eva. masyarakat. Jadi sebetulnya ini hanya berbeda pemahaman. Ayat yang satu dipahami oleh Imam Abu Hanifah ke kanan, ayat yang sama dipahami oleh Imam Syafi'i ke kiri. Apa manfaatnya buat kita? Ada dalam hidup ini Mbak Eva, yang kadang-kadang kita merasa mendapatkan rahmat karena perbedaan itu. Contoh Mbak Eva, saya dulu ketika haji, itu adalah orang yang fanatik. Kalau ngelontar jumroh itu ya habis duhur. Namanya mabit di Mina itu ya harus wajib. Tapi setelah melihat haji sekarang, itu saya kadang-kadang melihat alhamdulillah ada ulama yang berpendapat boleh melontar dari tengah malam. Bahkan ketika mau nafar awal, ndak usah nunggu subuh, langsung keluar dari Mina misalnya. Ya, ketika melihat ini, oh saya bersyukur. Imam Syafi'i saja punya pendapat lama dan pendapat baru. Apa bedanya misalnya? Pendapat yang mengatakan batal bersentuhan dengan perempuan
apapun kondisinya, itu mazhab Imam Syafi'i yang baru di Mesir. Mazhab Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih ada di Irak dulu, itu berpendapat yang batal itu yang nyentuh. Yang disentuh tidak batal. Dulu saya cukup dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau tawaf di depan Ka'bah, saya niat saja tidak pernah nyentuh orang. Gitu loh. Saya disentuh kok, kata Imam Syafi'i masih nggak batal. Tapi belakangan Mbak Eva, kadang-kadang setan itu kan ada juga. Kadang-kadang kita nggak niat bersentuhan gitu, tapi disentuh senang juga gitu. Kenapa? Loh, ini kok cantik ya kan? Ada seperti itu. Nah, saya bersyukur ada mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bersentuhan bahkan dengan syahwat selama tidak terjadi persetubuhan itu tidak membatalkan wudhu. Dalam kondisi tertentu saya bisa melihat betapa rahmat Allah itu tidak kemudian mempersulit saya dalam mempraktekkan agama. Baiklah, baiklah. Kiai, terima kasih untuk ilmu, pengetahuan, kajian pada pagi hari ini. Semoga tentunya menambah hasanah keilmuan bagi kita semua. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.